Emma dan Helen sedang bersenang-senang memancing di bawah terik matahari. Yang dibutuhkan adalah kemampuan dan keberuntungan. Ada sesuatu di kait pancing Emma. Apakah itu monster laut? Emma tidak akan melepaskan pancing ini. Seperti itulah sebab dia berakhir dalam ruang rahasia dasar laut. Dan sebenarnya dia suka itu. Putri Duyung akhirnya merasa seperti putri sungguhan. Helen sama sekali tidak khawatir dengan temannya. Meskipun Emma baru saja terbawa ke dasar laut. Dia menangkap kartu kredit yang tidak terbatas. Sekarang dia putri duyung terkaya di teluk ini. Hidupnya akan jadi sangat menyenangkan. Yang penting adalah Helen akan memakan sesuatu yang lezat. Dia punya pelayan khusus untuk memastikan dia selalu dapat semua makanan dan minuman yang dia mau. Pria ini sebelumnya pernah bekerja untuk Dewa Neptunus. Dia profesional. Dia memastikan Helen mendapatkan yang terbaik. Tangannya terpasang alat pembuat jus. Ini jus jeruk peras yang segar. Tapi dia membiarkan bijinya terminum. Bukan masalah besar, itu hanya satu, iya kan? Atau lebih banyak? Nick mendapatkan pelajaran. Helen langsung berinvestasi perumahan. Sekarang pastikan ini terlihat bagus untuk tempat tinggalnya. Sebaiknya tempatnya menawan. Emma mendapatkan lampu tua Helen. Orang kaya membuang banyak sampah ke dalam lautan. Emma bisa mengubah lampu tua ini menjadi lampu baru. Seperti lampu ubur-ubur. Tapi lampunya tidak terang. Dia harus memanggil tukang listrik. Juga penata rambut dan penata rias. Dia bisa mengisi daya baterai ponselnya. Baterai ponsel Helen selalu terisi penuh, jadi dia terus berbelanja online. Temannya adalah orang yang mengurus semua pengiriman. Helen lebih pilih membayar dia saja. Tapi tidak terlalu banyak, atau nanti Emma bisa lebih kaya darinya. Emma terlalu besar untuk kerang laut. Apakah kau merasa beruntung, nak? Beri komentar dan beritahu uangnya ada di tangan yang mana. Emma mengambil kerang milik Helen. Dia mengkoleksi kerang. Dia punya banyak kerang cantik. Dia bisa mendengar suara laut dari kerang. Oh, sangat menenangkan. Kerang itu pada dasarnya seperti speaker. Emma suka tidur dengan memakai speaker. Tapi itu tidak terdengar seperti laut. Sebenarnya itu adalah keluhan Helen tentang musik yang kencang. Suara kerangnya kencang atau mungkin Helen terlalu sensitif. Sekarang Helen punya banyak waktu untuk merawat dirinya. Dia akan menggelapkan kulitnya, tapi di mana mataharinya? Inilah sebab dia mempekerjakan Nick. Dia harus bernegosiasi dengan matahari. Itu pembicaraan pendek. Matahari sudah berlebihan. Tidak ada yang bisa memerintah matahari sekarang. Helen tidak suka kalau orang tidak mau mendengar ucapannya. Emma tidak bisa tidur. Dia harus lakukan sesuatu. Dia membuat rak mercusuar. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan barang dan bisa membantu si pelaut. Mereka pergi ke arah yang salah, tapi terserah. Sekarang dia beristirahat. Sudah jelas dia tidak mampu membeli tabir surya. Banyak yang harus dilakukan Helen. Dia mau memasak hidangan spesial untuk peliharaan. Dia memasak habis-habisan. Dia mau kuda laut, tapi itu menakutkan. Jadi dia memelihara penyelam. Dia tidak terlalu pemilih. Helen membeli gaun perancang di Amazon, tapi gaunnya itu sudah rusak. Ada seutas benang yang terlepas di lantai laut. Emma menemukan benang biru yang cantik. Dia tidak tahu bahwa itu bagian dari gaun temannya. Sementara itu, gaun Helen sudah mulai menghilang. Siapa yang melakukan ini? Emma membuat buku dari benang. Apalagi yang dilakukan? Saat Emma bicara di telepon dengan pacarnya, dia berbuat hal ceroboh. Ups, dia menumpahkan minuman. Untung dia punya jangkar untuk mengeringkan pakaian. Dia hanya perlu untuk menunggu. Kalau Helen lapar, dia memakai kartu kredit untuk memesan makanan online.
Dia mampu membeli segalanya. Tapi dia juga bisa mendapatkan tata krama lebih baik. Dia melemparkan kerang kosong pada Emma. Emma tahu yang terjadi. Dia sangat menyukai kerang. Dia menggunakannya untuk menghiasi cerminnya. Sekarang pantulannya bahkan lebih cantik. Helen tidak suka melihat dindingnya yang kosong. Kalau punya kartu kredit ajaib, kau bisa membeli lampu LED dengan sangat mudah. Ini jauh lebih baik. Emma merasa iri pada temannya. Dia juga mau swafoto yang keren, tapi tidak pernah belajar memancing. Mencuri itu tidak baik, jadi sekarang ini dia tertahan. Helen mau mengubah rambutnya, tapi sulit memuaskan keinginannya. Ini pilihan yang berat. Aku pilih gaya rambut yang sudah aku miliki. Nick harus mencoba sesuatu yang baru. Jangan khawatir, kau akan terlihat keren. Nelayan yang tidak sopan ini terus menjatuhkan kait ke rumah Helen. Dia akan memberikan rumput laut untuknya, itu saja. Cobalah menjadi vegetarian. Hei, setidaknya ada sesuatu. Pancurannya rusak. Oh, ya ampun. Apa yang harus dilakukan? Helen harus menghubungi Nick agar dia bisa memperbaiki. Dia akan dapat masalah besar. Dia hanya perlu membuat Helen bahagia. Dia harus memandikan semua itu dengan uang. Itu membuatnya ceria. Sekarang dia bahkan beraroma kaya. Tapi ada koin tersangkut di telinga. Menjadi kaya benar-benar sulit. Emma juga ingin mandi air dingin. Hore, dia menemukan koin. Dia memperbaiki pancurannya. Apakah dia takut pada air? Helen mampu untuk makan di restoran ubur-ubur. Restorannya mempunyai rating bintang 5. Ini adalah lokasi makan siang favorit Dewa Neptunus. Helen suka tempat ini. Yang bisa Emma lakukan berharap ada yang menjatuhkan sesuatu. Tapi dia akan berkompromi dengan mendapatkan pekerjaan. Sulit sekali dan bosnya jahat. Tapi setidaknya dia bisa berpura-pura kaya dengan menjilat piringnya. Tidak semua putri duyung adalah penyanyi yang hebat, dan Helen membuktikan itu. Nyanyiannya membuat kapal selam menjadi meledak. Ubur-ubur itu sendiri yang datang untuk memintanya berhenti. Dia memecahkan semua kaca di restorannya. Helen tidak bisa mengakui kalau dia tuli nada. Ubur-ubur harus kabur dari keributan ini. Itu tidak mengganggu Emma. Dia punya headphone dan Miley Cyrus. Terima kasih untuk headphone-nya. Hei, coba dengar lagu Miley Cyrus. Emma harus mencari penutup telinga lain. Ada kait lagi di kamarnya Helen dan dalam kamar Emma. Hati-hati, nelayan tidak cukup kuat untuk menarik kedua putri duyung itu. Hei, maukah memberi komentar putri duyung mana yang akan kau lepaskan dan mana yang akan kau tarik dari air? Helen atau Emma? Semua itu pilihan kalian. Putri duyung sungguhan? Tidak, Sky. Jangan terlalu terikat. Sudah terlambat. Putri duyung pasti sudah memantrainya. Mungkin dia hanya ingin berteman. Airnya sangat dingin. Oh, putri duyung aneh. Sky harus pura-pura menyukai pakaian ini. Ini adalah laba-laba laut. Kotor sekali. Dia harus bersih-bersih. Sudah lama tidak ada yang membersihkan tempat ini hingga sapunya rusak. Dan tidak ada robot penyedot debu. Bagaimana kalau pakai ekor putri duyung? Jangan melawannya, atau Sky akan menggelitiki. Itu lebih baik. Dia bisa mengepel lantai. Ayo bersihkan semua sampah ini. Berantakan sekali. Wow, kerang yang besar. Bagaimana kalau ku coba dengarkan ini? Ups, permisi Tuan Crab. Ini bukannya tempat kemah. Pergilah dari sini. Putri duyungnya kembali.
Pasti sedang turun hujan di dasar laut. Dia kebasahan dan sisiknya berjatuhan. Sisiknya sangat berkilauan. Mungkin Sky bisa mengubah ini jadi perhiasan dan menjualnya. Atau menggunakannya untuk menghiasi dinding. Dia lebih suka memasang poster, tapi tidak punya poster. Jangan mengeringkan terlalu lama. Kau bisa berubah menjadi keripik. Harusnya kau tidak menyetelnya sampai maksimal. Dia berharap kau bisa menumbuhkan ekor baru seperti kadal. Sky menemukan puzzle. Kita lakukan bersama. Ini menyenangkan. Puzzle ini aneh. Ada bagian yang hilang. Karena sudah memulainya, kita harus selesaikan. Mana bagian yang hilang? Putri Duyung sangat berantakan. Tapi ada banyak harta karun daripada bagian puzzle. Sky tidak bisa melihat tanpa pakai kacamata. Bisakah memberi komentar di mana bagian puzzle yang hilang itu? Nah, ini dia. Sekarang puzzle sudah selesai. Oh, ini peta harta karun. Jadi itu yang dicari bajak laut. Sementara itu, mereka dengan mudah menemukan harta karun milik Flying Dutchman. Mereka pikir itu perhiasan. Putri Duyung mau menunjukkan foto-foto pada teman barunya. Ini membosankan. Ini teman sekelasnya yang aneh. Konyol sekali ya. Ternyata nama Putri Duyung itu adalah Emma Undersea. Gebetannya memberikan ide yang menarik pada Sky. Cahaya mengingatkan Emma pada gebetannya. Berjanjilah kau tidak akan mengecupnya. Styrofoam berharga lebih mahal daripada emas di bawah sini. Kau harus hati-hati dalam menggunakannya. Sky tidak peduli. Dia habiskan secara berlebihan. Oh tidak, dia merusaknya. Isolasi dan permen karet adalah material paling kuat. Ini yang dia lakukan dengan styrofoam. Kerang ini butuh mutiara yang besar. Mutiara itu Sky. Penyelam mutiara pasti terkejut. Emma tidak butuh gaun pesta dansa. Sky butuh kanopinya. Sekarang dia seperti putri dasar laut yang menantikan lumba-lumbanya atau penyelam atau peselancar. Emma suka ide yang ini. Bagaimana kalau menghias singgasana dengan ikan warna-warni? Mereka menggunting banyak ikan kertas. Semoga tidak kabur. Bahkan Dewa Neptunus ingin singgasana yang seperti ini. Sky ingin melihat ke sekitar lagi. Ide yang bagus. Instalasi ini tidak terlihat seperti seni sungguhan. Sky tidak suka seni modern, tapi potongan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang keren. Sewaktu kecil, dia suka bermain di kotak pasir. Teman sekelas menyebutnya mumi. Dia tetap menyukainya, tapi tidak mau diejek. Jadi dia menyamarkan kotak pasir sebagai meja, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Mejanya menjadi sangat keren. Sekarang kamarnya jadi bersih dan menggemaskan. Emma pikir ini dari IKEA. Putri Duyung selalu berada dalam bahaya dari nelayan. Dia terjebak dalam jaring lain. Syukurlah Sky di sini. Mereka bisa memakai jaring ini. Ini bisa jadi karpet bagus. Tentunya Sky mengubah semuanya. Emma mengalami banyak hal belakangan ini. Dia setuju untuk mengubah gaya hidup. Model lihat benar-benar sempurna. Dia bisa buat apapun yang dia mau. Bermain dengan ini menyenangkan sekali. Mereka tanpa sengaja membuat tentakel gurita. Itu sangat keren. Bagaimana kalau buat tentakel besar dan menggantungnya di pintu untuk menakuti para tamu? Oh, tetangganya di sini untuk mengeluh soal keributan atau banjir. Oh, tidak tepat sekali. Dia tidak akan suka kreasi model lihat ini. Jangan berteriak. Dasar ratu drama. Putri Duyung sedang memperbaiki kepercayaan diri. Sekarang Sky sedang sadar diri. Dia juga mau cermin, juga riasan. Emma, kau tidak mau berbagi denganku? Kau ini tidak sopan. Kau harusnya berbagi dengan temanmu. Sky juga bisa melihat dirinya sekarang. Cermin ini sangat kecil dan menyedihkan. Tidak seperti yang ada pada refleksi. Kita harus membuang piring-piring ini atau gunakan untuk menghiasi cermin. Itu wajah yang serius. Bagaimana ini akan berakhir? Hanya itu saja? Bukankah guritanya terlalu banyak? Jangan biarkan tetangga datang lagi ke sini, atau dia akan dapat serangan jantung. Lautan ini penuh dengan kantong plastik.
Sky akan menggunakannya kembali. Kantong ini bisa berubah jadi sesuatu yang lebih baik. Mulai sekarang, dia akan punya hidup yang luar biasa. Cukup tambahkan aksesori dan juga sihir. Dan rapatkan dengan alat catok. Dan kau dapat karpet yang keren. Emma kehilangan antingnya. Apa Sky melihatnya? Ini jadi bagian dari tasnya. Tidak, aku tidak lihat. Orang-orang terus membuang sampah ke laut. Apakah kalian pernah dengar tentang melindungi lingkungan? Emma harus melakukan sesuatu yang konstruktif, seperti mengubah kantong plastik ini menjadi ubur-ubur. Emma mengubah amarahnya menjadi sesuatu yang indah. Seseorang datang membawakan bunga untuk Emma. Bunga di dasar laut sangat mahal. Mungkin sebenarnya ini untuk Sky atau orang lain. Emma membuat kompetisinya sendiri. Tidak semua gadis bisa mengakui bahwa kantong plastik lebih cantik darinya. Tapi dia pantas mendapatkannya. Emma baru menyadari ada yang mencurigakan di ruang tamu ini. Periskop yang sangat besar. Ada apa di sana? Emma tidak bisa melihat keluar. Apa Sky bisa melihatnya? Oh, apa mereka terjebak dalam botol soda? Ini sangat konyol. Oh, ada stiker menempel di lensa. Mereka mulai merasa lapar. Makanan dasar laut rasanya agak aneh. Jadi Sky memesan makanan secara online. Cukup beberapa klik saja, paketnya langsung dikirimkan. Mereka benar-benar mengirim ke semua tempat. Pria ini mengirimkan makanan hingga ke dasar laut. Bagaimana kalau memberikan tip yang besar? 2 kulit kerang. Itu luar biasa. Emma, kau baik sekali. Oh, aku kelaparan. Oh, roti lapisnya basah. Emma tidak peduli. Mereka kan tinggal di dasar laut. Emma mau tidur siang. Ombaknya sangat menenangkan. Dan dia tidak pernah melihat mimpi buruk. Apakah sedang hujan? Apa ini hanya mimpi? Ya, putri duyung, kapal selam, gurita, dan ubur-ubur terlihat sangat nyata. Jadi, dari mana gelang ini berasal? Itu bukanlah mimpi. Jadi, di mana Emma? Monica dan Emma sedang bersantai. Sky datang untuk memberitahu ada taman air yang baru. Mereka sangat bersemangat. Mereka menunggu ini sejak musim panas yang lalu. Kita perlu pilih baju untuk mengesankan penjaga pantai tampan Jackson. Mereka bisa merayu manusia salju, tapi dia juga berenang. Mereka belum siap sama sekali. Bagaimana dengan tiketnya? Apa maksudmu sudah habis terjual? Selama sisa musim panas, bagus. Sekarang kita harus menunda semua rencana luar biasa kita untuk tahun depan lagi. Bagaimana kalau buat taman air di ruang tamu kita? Sangat dingin sampai gigi bergemeletuk seperti drum senar. Bukankah dia sangat panas sampai airnya langsung mendidih? Temannya akan membantu. Beri kami sedikit kehangatan. Begitu lebih baik. Siapa yang mau sup Emma? Sky agak sedikit berlebihan. Ketelnya bersiul. Sekarang aku mau minum teh. Taburan kecil Emma membuatnya lebih manis. Sky menyukainya. Instagram penuh dengan foto orang-orang di taman air. Jika mengunggah kolam di ruang tamu, orang hanya akan menertawakan kita. Payah. Semua mengunggah tentang liburan tropis mereka yang sangat seru. Sky tahu caranya membantu. Memakai tutup toilet sebagai jendela pesawat, teman-temannya merajuk. Monica benar-benar bisa memperbaiki ini. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Mengambil foto di depan gambar bisa berhasil. Tapi ada yang sudah membenci mereka di komentar. Benarkah? Kenapa orang-orang suka begini? Monica tidak suka berenang. Anting-antingnya berusaha menenggelamkannya. Tapi dia suka bersantai di kursi kolam. Meskipun sulit menemukan yang kosong. Sky lebih dulu tiba. Oke, baiklah. Catnya belum kering.
Oh, lihat, kita punya zebra di rumah. Emma sangat berantakan. Seluruh kolam tertutup dengan keripik. Apakah bisa? Tapi meja apung akan cocok. Itu tidak bertahan lama. Sky ingin memastikan temannya makan sehat. Sama-sama, keripik tidak terkunci lama. Monica menonton banyak acara polisi. Dia tahu cara menyelamatkan orang. Sepertinya adil. Sky juga ingin berenang. Tapi menurut Emma itu berbahaya. Itu terlalu dalam. Sky bukanlah perenang yang hebat. Emma butuh lebih banyak pelampung. Apa gunanya kolam yang tidak bisa kau pakai? Tidak adil. Sky ingat tentang kolam anak. Kecil, tapi benar-benar miliknya. Sandalnya penuh dengan pasir dari liburan terakhirnya. Bisa dipakai untuk sesuatu yang keren. Kolam pasir seperti pantai mini. Dia bisa memainkannya. Dia menemukan sesuatu. Sebuah batu berharga. Sangat beruntung. Ternyata berjalan di pantai bisa berguna. Mungkin bisa membangun taman air sendiri. Cat kursi sudah selesai. Sekarang bisa bersantai. Monica selalu terbakar matahari, tapi tidak akan terbakar matahari di sini. Oh, itu tidak baik. Proyektor bentuk matahari benar-benar akan berhasil. Sekarang dia bisa pamerkan kulit coklatnya. Monica terbang terlalu dekat dengan matahari. Kau bisa menggoreng telur padanya. Itu yang dilakukan Sky. Siapa mau roti panggang? Gosong tapi terserah. Oh tidak, penggorengannya bangun. Dan dia sangat marah. Sky dengan senang membagikan makanannya. Oh, ini bagus. Monica mengoleskan 2 tabung tabir surya pada Emma. Sky mencoba menghasilkan uang dengan melakukan tur. Tidak banyak, tapi ini pekerjaan jujur. Kolam renangnya tidak mengesankan. Kami membawanya ke sini. Perosotan itu menarik. Kandang monyetnya juga sangat keren. Cermin itu lucu, tapi kejam. Sky harus kembalikan uang mereka. Maaf, yang aku punya hanya pisang. Resort bagus harus punya bar, terutama yang ada di hotel. Jadi ayo membuatnya. Tidak lama bar siap digunakan. Hanya menghiasnya sedikit lagi. Bisakah kita lakukan tanpa bartender sungguhan? Tentu saja tidak. Ini dia. Apa yang bisa kubuat? Koktail tropis? Tunggu sebentar. Sky menonton video di YouTube. Jadi bisa dibilang profesional. Lihat, dia mencampur bahan dan mengocoknya. Bagaimana dengan esnya? Mengesankan. Ups, semua jadi lucu dengan sangat cepat. Ayo kita tonton video itu saat kepalaku tidak sakit. Ibu Emma pulang kerja. Ada kolam, sulit dipercaya. Tapi berenang tanpa topi lebih buruk. Saat keluar dari air kepalanya botak, dia tidak mau mencobanya lagi. Topi renang atau topi botak? Terserah. Itu berlaku untuk semua. Saat Monica di Bahama, dia belajar melukis wajah. Saatnya untuk menguji. Sekarang waktu yang tepat. Wow, tampak bagus sekali. Dia berbakat. Dia membuat dirinya tampak cantik. Sky tidak terkesan. Dia belum pernah pergi ke Bahama. Tapi pamannya seniman tato. Lihatlah itu. Beri komentar desain mana yang lebih kalian suka. Pistol air sangat seru untuk dimainkan. Mereka bersenjata, berbahaya, dan juga cantik. Ini sangat seru. Emma menyesali pilihannya, tapi Monica baik-baik saja. Menurut Emma itu tidak adil. Menembak juri langsung menghasilkan diskualifikasi untuk kalian berdua. Melompat ke kolam adalah cara lain untuk bersaing. Juri tidak terkesan dengan lompatan Emma. Monica tunjukkan cara melakukannya. Suka menyelam. Keputusan hakim sangatlah kontroversial. Sky punya yang mengesankan. Orang tuanya pernah melupakannya di taman trampolin selama akhir pekan. Dia paham soal melompat. Dia akan melakukan hal yang beresiko.
Tutup matamu. Ups, dia menembus langit-langit. Pastinya itu mengesankan. Mereka mendapatkan limun dingin yang enak. Sky tidak dibiarkan menjadi bartender lagi. Mereka buat sendiri. Tapi Sky ingin mencoba minumannya. Okay. Terlalu asam. Wajah Sky menjadi sangat berkerut sampai dia seperti neneknya. Ayo tambahkan gula, tapi tidak untuk limun Sky. Mereka sangat egois. Lalu apa? Kehidupan manis tidak selalu ada. Mereka punya begitu banyak piring kotor. Dan pastinya si bungsu harus mencucinya. Ini tidak adil. Dia juga mau berenang. Bisakah dia melakukan banyak tugas? What's this? Untung tidak ada yang memintanya mengepel lantai. Kalian suka video baru kami? Pastikan memberi tanda suka dan berlangganan. Dan sampai jumpa lagi.